Dalam sidang terbuka doktoral ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, di hadapan penguji yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Rudi SH LLM LLD, sebagai Ketua Penguji, Profesor Dr. Muhammad Akib, SH MHum, sebagai Sekretaris Penguji, Dr. Salman Alfarasi, SH MH, sebagai Penguji Eksternal, Dr. FX Sumarja, SH MHum, Dr. Heni Siswanto, SH MHum, keduanya sebagai penguji internal, Profesor Dr. Maroni, SH MHum, sebagai promotor, dan Dr. Hieronymus Sujar Tisnanta, SH MH, sebagai kopromotor. Feliadana Tiwisia menyampaikan bahwa penyelenggaran peradilan pidana secara virtual merupakan perubahan paradigma peradilan dari ruang nyata ke dalam ruang maya. Perubahan ini jelas menimbulkan problematika karena banyak menyimpangi asas dan norma hukum formil. KUHP sebagai pedoman penyelenggaran peradilan sendiri belum mengatur norma peradilan secara virtual. Kekosongan hukum ini di masa terjadi pandemi COVID-19 diisi melalui Perma nomor 4 tahun 2020. Urgensi peradilan virtual sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat saat menghadapi kondisi tertentu yang bersifat mendesak dan darurat. Dalam disertasinya, Felia menyebutkan bila terobosan penelitian ini melalui pembentukan norma penyelenggaran peradilan secara virtual, diperoleh legitimasi yuridis yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya peradilan dalam kondisi darurat yang tetap menjamin nilai dan prinsip keadilan. Mengingat peradilan secara virtual juga terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana, serta kemampuan sumber daya manusia terkait dengan teknologi informasi, maka elemen juga harus mendapat perhatian serius. Saat pemaparan disertasinya pada sidang terbuka, Feliadana menyebutkan bila penyelenggaran persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia dilakukan pada kondisi dan situasi darurat, perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya proses persidangan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran material. Hal ini menimbulkan tantangan persidangan perkara pidana secara elektronik, seperti jaminan keamanan, kesehatan, berkecukupan dukungan teknologi, peraturan ruangan, akses publik, dan kehadiran fisik dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, pengadilan pidana secara virtual membutuhkan legitimasi yuridis yang kuat dan tertuang dalam hukum acara pidana sehingga dibutuhkannya regulasi yang mengatur tentang keadaan darurat peradilan atau emergency court. Konstruksi baru persidangan virtual harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Landasan dimaksud harus tertuang dalam kebijakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHP yang mempertimbangkan aspek-aspek modernisasi peradilan, perwujudan hak-hak terdakwa, dan kebijakan terkait dengan penetapan dan batasan peradilan dalam keadaan darurat sebagai landasan dalam pemidanaan. Feliadana juga menyebutkan bila pelaksanaan peradilan pidana secara virtual menuju peradilan modern masih relevan dilaksanakan terutama saat kondisi darurat militer, darurat kesehatan, dan darurat ekonomi. Tidak menganggap bahwa yang saya tulis di sini peradilan virtual itu hanya sebuah metode. Artinya yang saya bahas di sini adalah sebuah sistem yang mana sebuah peradilan itu terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama adalah pra-adjudikasi, kemudian adjudikasi, dilanjutkan dengan pasca adjudikasi. Di sini penulis Promovenda membatasi ruang lingkup tulisan Promovenda hanya pada tahap adjudikasi. Usai menjalani sidang terbuka doktoral, kasih upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi pada asisten pidana khusus Kejati Lampung ini resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung. Wanita kelahiran Kota Bumi 20 April 1986 itu berhasil mempertahankan disertasinya dan menjawab secara baik seluruh pertanyaan penguji atas disertasinya yang berjudul Konstruksi Peradilan Pidana secara Virtual Menuju Peradilan Modern. Maka dengan ini saya umumkan Feliadana Tiwisia SH MH
NPM 193 201 1004 dinyatakan lulus pada program studi dokter ilmu hukum. Saudari Feliadana Tiwisya SHMH merupakan lulusan ke-9 pada program studi dokter ilmu hukum dengan IPK 3,95. Menanggapi disertasi yang disampaikan Feliadana Tiwisya, Profesor Dr. Maroni SHM Hum sebagai promotor dan Dr. Hieronymus Sujartisnanta SHMH sebagai kopromotor sangat mengapresiasi pemikiran Feliadana yang tertuang dalam disertasinya. Dr. Feliadana Tiwisya ya, itu sangat urgent ya, dalam kaitannya dengan selain untuk kedepannya membangun ya, model peradilan pidana yang modern, juga model peradilan yang virtual ini sangat cocok ya, dengan kondisi geografis bangsa Indonesia atau Indonesia ya, yang terdiri dari kepulauan-kepulauan ya, sehingga dengan adanya model peradilan seperti ini, peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan itu bisa lebih diaplikasikan dibandingkan dengan peradilan biasa. Dalam konteks membangun sebuah peradilan yang agung, Mahkamah Agung yang agung, peradilan virtual yang berbasis teknologi itu merupakan suatu tuntutan. Tetapi ada tantangan yang sangat mendasar yang terkait dengan peradilan modern berbasis teknologi, yaitu regulasi kita yang masih lemah. Sehingga RUU KUHP ke depan, menurut disertasi saudara Felia, itu sangat luar biasa. Dia akan mengemukakan satu hal, yaitu tentang emergency code. Peristiwa pandemi COVID, bencana alam, perang, kadang-kadang membutuhkan sebuah legitimasi proses peradilan untuk dilakukan secara cepat, sederhana, dan berbiaya murah dengan berbasis teknologi. Disertasi saudara Felia ini menjadi penting untuk perbaikan draft RUU KUHP yang pada saat ini itu belum mengakomodir basis teknologi di dalam rancangannya. Sidang terbuka doktoral diakhiri dengan pemberian selamat kepada Feliadana Tiwisya atas gelar doktor hukum yang disandangnya. Hadir dalam proses persidangan keluarga, rekan kerja, dan tamu undangan yang memberikan selamat atas promosi doktor kepada Feliadana Tiwisya. Jeffrey Ardi, David Sihotan melaporkan.